sini untuk memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul tentang tindak kekerasan bullying yang terjadi di sekolah akibat dari kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sadar atau belum menyadarkan dirinya pada hukum yang berlaku. Pertama, peserta akan menampilkan yel-yel. Yel-yel tidak dihitung nilai, cuma yel-yel akan harapannya bisa memberikan semangat bagi di ruangan ini. Kemudian yang kedua, presentasi dari karya tulis seluruh peserta. Jadi tiap peserta akan mempresentasikan karya tulis secara verbal, non visual. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Sesi pertama itu terkait dengan hasil presentasi maksimal 5 menit. Masuk sesi kedua. Sesi kedua tanya jawab juga, apakah mau pendalaman dari presentasi tadi atau nanti para juri menanyakan dari para pelumpuh yang sudah kami bagikan ke peserta. Lanjut ke komitmen calon duta. Jika kalian terpilih menjadi duta, apa komitmennya? Itu waktunya 2 menit. Setelah itu selesai, lanjut ke peserta berikutnya. Baik itu pikiran, perasaan, perilaku, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Apakah efek atau sanksi hukum daripada undang-undang tadi undang-undang nomor berapa? Pasal 120. Ya, undang-undangnya nomor berapa tadi? Nomor 35 tahun 2009. Ya. Efektivitas dari undang-undang itu menurut saudara itu apakah hukumannya sudah efektif, pelaksanaannya? SMK Negeri 3 Tenggarong pantang menyerah dan putus asa dalam mengejar cita-cita. SMK 3 bisa. Judul yang dibawa di sini adalah membangun kesadaran hukum di kalangan remaja. Kalau temanya seperti itu, membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini secara limitatif yang seperti apa? Apakah ini timbulnya dari masing-masing secara sadar? Atau seperti apa? Apa harus memahami dulu hukum itu sehingga dia baru menyadari adanya perbuatan ini salah dan benar? Nah, ini saya ingin tahu seperti apa kesadaran hukum yang dimaksud itu. Adapun langkah-langkah untuk menyadarkan kalangan remaja akan pentingnya sang hukum. Yang pertama, penegak hukum yang memiliki otoritas penuh terhadap hukum harus mempertegas atau menindaklanjut pelanggar hukum tanpa melihat status. Yang kedua, mengaktifkan peran serta lembaga-lembaga pendidikan. Menanyakan itu sanksi tegas yang bagaimana yang harus diberikan supaya orang ini sadar, ya. Karena kita lihat sanksi terberat kalau tindak pidana itu adalah hukuman mati, ya kan? Udah banyak orang dieksekusi mati, tapi kejahatan-kejahatan yang dihukum mati itu masih banyak, kayak narkotika. Udah banyak orang dieksekusi mati, tapi kejahatan narkotika masih banyak. Nah, pertanyaan saya, ini kan katanya membangun. Nah, kalau yang dibangun ini bukan ketaatannya, ini karena ada ketakutan dari luar saja. Maksudnya bagaimana cara menyadarkan dia ini, remaja ini? Apakah kalau tadi ini kan yang disebutkan membangun kesadaran, tapi langkah-langkah yang disebutkan di tulisan ini
penegak hukum harus memiliki kepastian hukum. Loh, apa kaitannya dengan ini? Orang ini mau diperbaiki kok ini yang malah ini harus memberikan kepastian, sanksinya harus tegas. Dari SMA Negeri 2 Lawajana, atas nama Jahwaria Nirina Rahmadani dan Muhammad Taufik. Semanda bisa, Semanda lebih baik, Semanda yes, yes, yes. Upaya mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Apa sih perundungan itu? Menurut pasal 6 huruf B Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32. Kami dari SMA Negeri 2 Sebulu. Dewan juri yang kami hormati, para audien yang kami sayangi. Generasi muda, Hidupkan persatuan, wujudkan hukum yang beradab untuk bangsa yang bermartabat. Standar smart, We are smart people. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi atau untuk mencegah supaya ini tidak ada siswa yang terlibat narkoba di sekolah. Penyalahgunaan narkoba tersebut. Kemudian, jika itu terjadi di lingkungan sekolah, maka kami harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib, seperti Dewan Guru atau bahkan Kejaksaan dan Polisi, agar bisa bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan di lingkungan sekolah. Duta Pelajar Sadar Hukum Kami akan mempersiapkan dan membentuk pribadi yang sadar hukum, berjiwa Pancasila dan anti korupsi, serta berupaya semaksimal mungkin dalam menyuarakan, mensosialisasikan, dan mengajak masyarakat serta generasi muda untuk aktif dan peduli terhadap hukum, sadar hukum, serta mengingatkan pentingnya anti korupsi sejak dini. dimulai dari diri sendiri, lalu menggerakkan seluruh pemuda penerus bangsa di negeri ini. Terima kasih. Jadi berdirinya kami di sini untuk memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul tentang tindak kekerasan bullying yang terjadi di sekolah akibat dari kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Di mana hal ini berarti jika kita ingin melakukan peningkatan kesadaran hukum, maka kita bisa mulainya dari sektor pendidikan. Di lingkungan masyarakat dan negara. Dan kami memiliki alternatif penyelesaian, yaitu melakukan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar dengan cara melakukan sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah. Justisia ruat selalu, hendaklah keadilan ditegakkan walau langit runtuh. Muda sudah harus ikut menanamkan nilai-nilai dan norma-norma hukum sejak dini. Khususnya anak SMA adalah pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan dari hasil wawancara teman-teman kami di SMA Negeri 2 Tenggarong, beberapa faktor mengapa mereka melanggar lalu lintas. Yaitu yang pertama adalah melanggar lalu lintas karena terburu-buru, takut terlambat. Yang kedua, berkendara di atas kecepatan yang Sudah sadar hukum, kenali hukum, jauhkan hukuman. generasi muda dalam melawan corona. Apakah hanya dengan berbahan saja kaum muda dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Walaupun kita dalam masa social distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kita sebagai kaum muda harus tetap baper, yaitu bawa perubahan. Yang diberikan oleh Kemenkes, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Nomor urut tampil 08 dari SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong dengan judul Peran Generasi Muda dalam Menjalankan Peraturan dan Pencegahan pada Masa Pandemi COVID-19.
Selamat menyaksikan. Siapa kita? Semangat, 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 hebat, kuat, mantap, bersemangat. Ciu, merah putih, yes. Menurut adik ini upaya apa? Diperlukan langkah-langkah apa supaya pencegahan supaya ini pasien ini bisa kurang? Kami dari SMA Negeri 2 Sebulu. Kami Dari semangat, marilah sadar dengan sepenuh hatimu. mari Kita sadar hukum, berperilaku jujur, anti korupsi. Mari sadar hukum, katakan tidak pada korupsi. be smart and golden generation We are agent of change. We are with good character. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sadar atau belum menyadarkan dirinya pada hukum yang berlaku. penjara serta denda 300 juta rupiah dan 74 miliar hartanya disita pemerintah. Kami bisa mendeteksi kita keras karena kami melakukan teori komunikasi dan diskusi masalah ini. Jadi kami juga tadi pernah menunjukkan ada 3 teori kombinasi, yaitu ada konten analisis atau dalam bahasa Indonesia artinya analisis isi. Konten ini dicetuskan oleh Gisel pada tahun 2012 dan konten analisis adalah teori yang digunakan untuk mengarahkan isu dalam sebuah komunikasi. Dan yang kedua ada teori planning atau dalam bahasa Indonesia artinya penyusunan. Teori ini dicetuskan oleh Pan dan Kusiki pada tahun 1993 dan teori ini adalah teori yang digunakan untuk melihat bagaimana cara media memproduksi sebuah realitas di dalam bentuk berita, majalah, maupun novel. Dan ketiga dan terakhir ada linguistik dan non-linguistic elements atau dalam bahasa Indonesia artinya unsur linguistik dan non-linguistik. Teori ini dicetuskan oleh Wachowski pada tahun 2017. Yang mengumumkan siapa? Tim juri ya. Ya, tim juri akan mengumumkan siapa pemenangnya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua. Kalau kemarin kegiatan pertama berada di Kota Samarinda, di mana yang menjadi pemenangnya dari SMA Negeri 1 Samarinda. Sedangkan pemenang kedua dari MAN 1 Samarinda dan untuk pemenang ketiga dari SMA Negeri 10 Samarinda. Nah, ini kita nggak tahu ini hari yang kedua kunjungi. Pada hari Kamis nanti kita akan ke Brau. Ini kita nggak tahu, mudah-mudahan saya nggak tahu apa pemenangnya semuanya juara 1, saya kurang tahu ya. Ini sudah kita lihat, saya lihat sendiri nih, dihitung lagi biar nggak keliru. Yang ada adalah kebersamaan, semangat di dalam mendukung pemilihan duta pelajar sadar hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Sejak penampilan dari teman-teman tadi, adik-adik kita dari urutan 1 sampai dengan terakhir yang ke-10, kami sangat mengapresiasi apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita dan luar biasa semangatnya, penyampaiannya. Dan terus terang saja ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi kita, bangsa Indonesia memiliki generasi-generasi yang sangat luar biasa yang diharapkan nanti ke depan bisa bermanfaat dan bisa menggantikan generasi-generasi yang sudah ada ini. Luar biasa. Saya mohon juga aplaus untuk adik-adik kita yang tampil pada hari ini. Selanjutnya untuk yang
mendapatkan peringkat dalam hal ini, kita berharap juga membawa misi bahwa kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar, peran sertanya sangat sekali membantu di dalam kelancaran atau membangun bersama pemerintah yang ada saat ini. Langsung saja, mungkin dengan tidak berpanjang lebar lagi, saya akan coba umumkan. Kita perkecil lagi menjadi 3. Dari 3 ini akan saya coba sampaikan. Kalau kemarin disampaikan oleh rekan saya waktu di provinsi, nah ini saya memberanikan diri untuk menyampaikan. Mudah-mudahan jangan ada dendam dengan saya. Untuk peringkat 3, tema yang diambil adalah partisipasi generasi muda dalam kesadaran hukum. Bagi yang merasa mempunyai tema itu, diharapkan untuk tampil ke depan. Juara 3 SMA Negeri 1 Tenggarong. Selanjutnya peringkat kedua, ini juga jauh sekali ini, jauh-jauh dari Samarinda ke sini. Ternyata peringkat kedua didapatkan oleh yang mempunyai tema pelanggaran hukum di kalangan remaja. Siapa ini? Yaitu diwakili oleh SMA Negeri 2 Tenggarong. Dan dengan jerih payahnya yang sangat-sangat menguras tenaga, dengan menunggu sekian lama dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang pada akhirnya hikmah daripada yang didapatkan dari orang yang sabar adalah ranking pertama di. Terima kasih kurang lebihnya Yuri yang ada di sini. Saya pribadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, dengan diserahkannya piala pembinaan kepada peserta, maka demikianlah rangkaian acara pemilihan duta pelajar sadar hukum jenjang SMA, SMK, MA negeri dan swasta tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020. Semoga insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Lebih dan kurangnya kami sebagai panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita kedepannya akan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.